Night King, Kebangkitan Sang Kucing Hitam. Chapter 23, akhirnya jalan-jalan juga. Lin Hua terus memperhatikan gerak-gerik Lin Tian dari balik kaca kecil yang mengarahkan pandangannya langsung pada Lin Tian yang duduk di kursi penumpang. Dia semakin aneh, gumam Lin Hua pelan, suaranya itu tidak bisa didengar Lin Xiao apalagi Lin Tian. Lin Xiao tentunya sudah fokus mengemudi. Pandangannya sudah tentu terarah pada jalan raja, apalagi Lin Xiao kerap kali menyetel musik dengan suara yang tinggi, sehingga orang lain sedang berbicara pun tidak akan terdengar oleh Lin Xiao. Sementara itu, pandangan Lin Hua jatuh pada Lin Tian yang sedang sibuk memainkan sabuk pengaman dan bukan hanya itu saja. Lin Hua dibuat geleng-geleng kepala, saat Lin Tian terus memukuli kursi tempat duduknya. Lin Hua ingin menegur Lin Tian atau sekedar bertanya. Namun, dia mengurungkan niatnya tersebut karena tentu akan menimbulkan perdebatan lagi seperti sebelumnya. Andai dirinya tidak pandai menghandle kedua pria dengan dua karakter berbeda itu, maka sudah dipastikan tema jalan-jalan ini tidak akan pernah terjadi. 15 menit telah berlalu, sesekali Lin Hua memandang Lin Tian yang tampak bahagia saat melihat jalanan dari balik jendela. Lin Hua mengetahui bahwasanya inilah yang Lin Tian inginkan karena semenjak dirinya keluar dari rumah sakit, Lin Tian belum pernah pergi jalan-jalan atau setidaknya menghirup udara segar ruang terbuka. Lin Pan yang memerintah agar Lin Tian tidak keluar rumah, apalagi sampai ke ruang terbuka. Lin Hua sendiri bisa memahami kecemasan yang ayahnya itu rasakan dan dirinya juga memiliki kecemasan yang sama dengan sang ayah. Namun, hari ini mungkin Lin Hua akan melanggar perintah tersebut. Dia lakukan tentu hanya untuk bisa membahagiakan Lin Tian. Lagi pula, gadis yang berasal dari keluarga Lin itu pun mendapatkan sedikit izin dari ayahnya. Tanpa sadar, Lin Pan sendiri yang sudah memberikan jalannya dengan berkata, buatlah Lin Tian selalu nyaman di rumah. Jika dia mulai bosan, maka dirimu dan Lin Xiao harus bisa menghiburnya dan jangan biarkan Lin Tian merasa bosan. Ya, mengingat itu membuat Lin Hua bernapas lega. Tanpa sadar, Lin Pan sendiri yang sudah memberikan jalannya dengan berkata, buatlah Lin Tian selalu nyaman di rumah. Jika dia mulai bosan, maka dirimu dan Lin Xiao harus bisa menghiburnya dan jangan biarkan Lin Tian merasa bosan. Ya, mengingat itu membuat Lin Hua bernapas lega. Setidaknya dia tidak merasa menjadi anak durhaka karena sudah melanggar perintah ayahnya. Ketika perjalanan mulai terasa membosankan, tidak ada obrolan di antara ketiganya yang semakin membuat suasana menjadi sepi. Biarpun, Lin Xiao menyetel musik dengan suara keras, tetap saja terasa hampa. Apalagi, Lin Hua hanya bisa diam dan terus memantau Lin Tian dari balik kaca kecil. Lin Hua pun mengelah napas, dia membuka jendela mobilnya untuk melepaskan rasa bosannya tersebut. Sempat menduga akan menjadi perjalanan yang menarik dan asyik, faktanya jalan-jalan sama sekali tidak membuatnya senang, yang ada Lin Hua merasa bosan. Lin Xiao merasa asyik-asyik saja, apalagi ada musik yang menemani. Baginya itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu, Lin Tian masih tenang di tempat duduknya. Dia jelas masih larut dalam kebahagiaan tatkala melihat jalanan yang dipenuhi banyak orang. Lin Hua menghirup udara segar, semilir angin menerpa wajahnya. Dia sengaja tidak menguncir rambutnya dan sengaja dibiarkan tergerai indah. Melihat Lin Hua yang membuka jendela mobilnya, membuat Lin Tian pun ingin melakukan hal yang sama. Namun, dirinya tidak mengetahui cara untuk menggerakkan benda bening yang bisa menembus pandang tersebut. Bagaimana caranya membuka itu? Tanya Lin Tian, mendekatkan dirinya di antara Lin Hua dan Lin Xiao. Lin Hua segera mengelus-elus karena terkejut dengan kehadiran Lin Tian. Hal sama pun terjadi pada Lin Xiao. Dia mengira sesuatu yang gaib telah muncul, kemunculan Lin Tian sungguh mengejutkan hingga Lin Xiao pun menepikan mobilnya. Apa yang sedang kakak lakukan? Aku sampai terkejut melihat wajah kakak seperti itu, gerutu Lin Xiao, kesal karena Lin Tian muncul secara tiba-tiba, apalagi Lin Xiao merasa ada aura berbeda yang menyelimuti tubuh Lin Tian. Lin Hua segera meredam kemarahan Lin Xiao andai dilanjutkan, maka bisa saja perdebatan ini akan berbuntut panjang. Lin Tian memilih untuk diam, dia kembali duduk ke tempatnya setelah Lin Hua memerintahkan untuk duduk. Lin Tian mengelah napasnya dengan berat, ada perasaan kecewa yang menelisik di dalam kalbunya. Andai saja dia tidak kehilangan kemampuannya,
mungkin saja dia tidak bersikap bodoh seperti ini. Di saat-saat seperti inilah, Lin Tian kerap kali merasa bahwa kehidupannya yang sekarang sangat menyiksanya. Bagaimana Lin Tian tidak berpikir demikian? Setiap apapun yang dirinya kerjakan dan lakukan, maka hasilnya dia akan dimarahi entah itu Lin Xiao atau Lin Hua. Lin Tian tampak menundukkan kepalanya, dirinya saat sungguh orang yang sangat payah. Lin Tian merindukan kemampuannya yang dapat berjalan di atas air, terbang di udara dan juga pedang yang selama puluhan tahun menemani hari-harinya. Biarpun memiliki mental seorang pria berusia 80 tahun, tetapi Lin Tian merasa bahwa dirinya kembali menjadi anak-anak yang berusia 5 tahun, belum banyak mengetahui dunia luar. Aku merindukan duniaku yang dulu. Aku merindukan guru dan teman seperjuangan diriku. Pedang naga. Lin Tian mengingat kembali bagaimana dirinya saat itu membuat benda pusaka tingkat langit terbelah menjadi dua bagian. Sesungguhnya Lin Tian tidak ingin menghancurkan pedang yang selama puluhan tahun sudah menemaninya kemanapun dirinya pergi. Setelah pertarungan di lembah tengkorak iblis, Lin Tian tidak lagi bisa melihat teman yang selalu menjaganya dan saat ini dirinya malah terperangkap di tubuh serta dunia, yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan pertamanya. Lin Tian melamun untuk waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya suara Lin Hua menyadarkannya dari lamunan. Kamu tidur, Lin Tian? Tanyanya pelan, seraya mengelus-elus bahu Lin Tian. Pemuda berparas tampan di atas rata-rata itu tampak memejamkan matanya seraya melipat kedua tangannya di dada dan juga bersandar pada kursi yang didudukinya. Lin Hua mengira kalau Lin Tian tertidur. Namun, ternyata tidak. Lin Tian hanya memejamkan matanya saja, ketika dirinya menyentuh bahunya maka saat itu juga Lin Tian membuka matanya dan mendapati Lin Hua sudah berdiri di sampingnya. Apa kita sudah sampai? Tanya Lin Hua dengan polosnya. Lin Hua mengangguk pelan, ya, kita sudah sampai. Kamu tertidur tadi, jadi tidak tahu kalau kita sudah sampai. Aku sebenarnya tidak tega untuk membangunkanmu, tetapi bukannya kamu ingin berjalan-jalan. Maka ini saatnya. Lin Hua mengulurkan tangannya, Lin Tian pun segera meraihnya. Namun, sebelum itu Lin Hua terlebih dahulu melepaskan sabuk pengaman pada Lin Tian, agar dirinya bisa lebih mudah keluar dari mobil. Kali ini kejadiannya tidak seperti saat sedang memasang sabuk pengaman sebelumnya. Lin Hua bisa mengendalikan perasaannya sehingga pelepasan sabuk pengaman tidak mengulang kejadian sebelumnya. Lin Tian pun keluar dari mobil, dia segera menghirup udara segar, membiarkannya memasuki dan mengisi rongga-rongga dadanya. R24, Lapangan Sepak Bola. Lin Tian, bangun, seru Lin Hua seraya menepuk-nepuk bahu Lin Tian. Lin Tian pun membuka matanya dan mendapati Lin Hua telah berdiri di sampingnya dengan posisi pintu mobil yang telah terbuka. Apa kita sudah sampai? Tanyanya sembari melihat-lihat sekitar dan mendapati Lin Xiao sudah tidak ada di balik kemudi. Di mana Lin Xiao? Lanjutnya seraya keluar dari mobil. Dia sudah ada di sana. Tunjuk Lin Hua, pada sosok pemuda yang sudah berada jauh dari mereka. Lin Tian pun melihat ke arah mana Lin Hua menunjuk. Dia memicingkan matanya mencari keberadaan sosok Lin Xiao tidak terlihat dengan jelas. Kita di mana? Tanyanya sekali lagi. Kita ada di lapangan sepak bola, milik keluarga Lin, timpal Lin Hua seraya menggenggam salah satu pergelangan tangan Lin Tian. Lapangan sepak bola, apa itu? Sepak bola? Itu apa lagi? Apakah sesuatu yang dapat dimakan? Pikirannya hanya dipenuhi dengan makanan saja, sampai semua hal pun dianggapnya sesuatu yang dapat mengenyangkan perutnya. Lin Hua pun ingin mencubit hidung Lin Tian kembali, tetapi dia mengurungkan niatnya itu dan akhirnya sedikit menyasarkan pukulan di kepala Lin Tian. Aduh, sakit. Sebelumnya hidung, sekarang kepala. Lalu setelah ini apa lagi yang akan kamu jadikan sasaran? Tanyanya bernada kesal, sembari mengelus kepalanya yang terkena pukulan itu. Walaupun tidak terlalu kencang, tetapi itu sudah mampu membuat bagian keningnya memerah. Sekali lagi kamu bertanya, maka aku akan memukul milikmu ini agar kau tidak bisa. Lin Hua menjeda kata-katanya, tetapi salah satu tangannya mengepal dan siap untuk memberikan pukulan di area intim Lin Tian. Sesuatu yang sangat berharga bagi seorang pria, harta berharganya di masa depan. Kamu, Lin Tian menarik dirinya, mundur beberapa langkah seraya menutupi bagian bawahnya itu dengan kedua tangan. Lin Hua pun menahan tawanya,
Bibirnya pun terkantup, niatnya yang hanya ingin menakut-nakuti Lin Tian berakhir dengan sikap polos Lin Tian. Sementara itu, Lin Tian mengerucutkan bibirnya. Menagap kamu sangat suka memukul. Bisa tidak kamu bersikap seperti wanita biasa yang lembut dan juga manis, tutur Lin Tian penuh kekesalan. Seperti, Lin Tian menjeda kata-katanya, seketika dia melihat bayangan seorang gadis berparas cantik tengah bermain manja dalam pikirannya. Seperti apa? Tanya Lin Hua penasaran. Lin Tian mendapatkan kembali kesadarannya. Bukan seperti siapa-siapa, akunya menahan diri untuk tidak membahas topik tersebut. Lin Hua mengerutkan keningnya, sungguh, bukan siapa-siapa. Dia memicingkan matanya, seraya mendekatkan wajahnya sedekat mungkin dengan Lin Tian. Atau, jangan-jangan kau sudah memiliki seorang kekasih, benar, kan? Selidik Lin Hua, sembari membaca pikiran Lin Tian dari sorot matanya yang berusaha dia buang ke sembarang arah. Ada apa dengan kamu? Kekasih apa yang kamu maksudkan? Aku tidak memiliki kekasih seperti yang kamu pikirkan itu. Menyingkir dariku, kamu membuat aku menjadi tidak nyaman. Lin Tian mendorong tubuh Lin Hua dan menjauhkan dirinya agar tidak terlalu dekat dengan gadis ayu bersurai panjang itu. Oh, jadi tidak ada wanita yang mengisi hatimu, kalau begitu bagaimana aku yang mengisinya? Kini Lin Tian bersikap di luar dugaan dan kendali seorang Lin Tian. Dia mendekatkan dirinya sedekat mungkin dengan Lin Tian, bahkan sangat dekat sampai bibirnya hampir menyentuh bibir milik Lin Tian. Sontak saja membuat Lin Tian membulatkan matanya. Setiap hembusan napas Lin Hua dapat dirasakannya, degup jantungnya pun bisa Lin Tian dengar dengan jelas. Sepasang mata saling bertemu, ada perasaan berbeda yang menyelimuti diri Lin Hua. Entah itu cinta atau sekedar rasa kagum saja. Ungkapannya seolah mengisyaratkan bahwa gadis ayu bersurai panjang itu mengharapkan hal lebih dari Lin Tian. Mungkinkah itu cinta atau hanya sekedar kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya? Lin Tian pun mendeham setelah mendapatkan kembali kesadarannya. Lin Hua pun ikut tersadar dan buru-buru mengambil jarak dari Lin Tian. Dia menyeka rambutnya yang kali ini dibiarkan tergerai ke belakang telinganya. Di mana Lin Xiao? Mengapa dia tidak terlihat di sana? Tanya Lin Tian memulai pembicaraan mereka kembali. Lin Hua pun membalikkan tubuhnya, memandang hamparan hijau yang sebelumnya menjadi tempat Lin Xiao berada. Pergi kemana dia? Sama halnya dengan Lin Tian, Lin Hua pun tidak dapat menemukan keberadaan Lin Xiao di sana. Sebelumnya, dia yakin bahwa Lin Xiao ada di sana entah sedang melakukan apa, tetapi sekarang pemuda itu sudah tidak ada di sana. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana mungkin saja Lin Xiao berada tidak jauh dari tempat itu. Ajak Lin Hua, hampir saja dia ingin menggenggam tangan Lin Tian. Namun, dia mengurungkan niatnya karena teringat kembali dengan kejadian tadi. Lin Tian melihat jelas pergerakan tangan Lin Hua tersebut. Dia pun akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Ketika Lin Hua mulai mengayunkan kakinya, saat itu juga Lin Tian menggenggam tangan Lin Hua. Dia menautkan jari-jarinya pada tangan gadis ayu bersurai panjang tersebut. Lin Hua tersentak kaget, dia mendongak dan menatap manik Lin Tian dengan lekat. Sementara itu Lin Tian membalas tatapan tersebut dengan mengulas senyuman yang semakin membuat jantung Lin Hua berdegup tidak karuan. Tenang, Hua, senyumannya itu hanya rayuan saja. Kamu itu bukan wanita murahan yang akan masuk dalam perangkapnya. Tentu saja Lin Hua mengatakan itu semua di dalam hatinya. Dia tampak membuang napasnya berkali-kali, seraya menata hatinya yang sepertinya mulai acak-acakan hanya karena senyuman Lin Tian itu. Apa nama tempat ini? Katamu, lapangan sepak bola, bukan? Maksud lapangan sepak bola itu apa? Setelah cukup tenang, akhirnya Lin Tian mampu menguasai hatinya dan dapat kembali bertanya. Sesungguhnya dia masih penasaran dengan nama tempat yang saat ini sedang mereka kunjungi. Lin Hua mengatakan sebelumnya tempat ini bernama, lapangan sepak bola, untuk nama lapangannya sendiri, dirinya sudah tahu karena di kehidupan pertamanya Lin Tian kerap kali menghabiskan waktunya untuk berlatih di sebuah lapangan. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sepak bola, apa itu sepak bola? Lin Hua pun tersenyum, dia menunjukkan senyuman yang menampilkan deretan giginya. Namun, setelah itu dia membuang pandangannya seperti seseorang yang sedang kesal dan tidak lama kemudian dia melepaskan genggaman tangan Lin Tian. Hei! Lin Hua menghiraukan panggilan Lin Tian. Dia berjalan dengan tempo cepat dan berusaha untuk tidak memalingkan wajahnya ke belakang.
Pertanyaannya itu, lama-lama membuatku semakin gila. Lin Hua menghela napasnya, seraya berjalan dengan tempo cepat tanpa memedulikan Lin Tian yang terus memanggil dirinya. Lin Tian yang masih berada di belakang pun mengerutkan keningnya. Ada apa dengannya? Apa pertanyaanku itu salah? Aku bertanya karena kau tidak mengetahuinya. Apa aku salah? Chapter 25, Kekuasaan Lin Tian. Setelah Lin Tian yang selalu membuatku pusing dengan semua pertanyaannya, sekarang Lin Xiao yang menghilang, gerutunya seraya membuang napas berat. Mengapa? Aku harus diberatkan dengan dua pria yang selalu membuatku repot, yang satu selalu saja bertanya dan yang satunya lagi kerap kali menghilang tanpa memberi kabar. Aduh! Bukan kali ini saja Lin Xiao menghilang di tempat umum tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sudah sangat sering hati Lin Hua dibuat cemas oleh tingkah Lin Xiao yang kerap kali menghilang tanpa meninggalkan pesan. Lin Tian akhirnya sampai di sana juga. Hal yang pertama dia lakukan adalah mencari keberadaan Lin Xiao, sama halnya dengan yang Lin Hua lakukan. Kemana perginya Lin Xiao? Sembari berkacak pinggang, Lin Hua membawa matanya untuk menjelajah sekitarnya. Tanah dengan luas 10 hektar tersebut, memiliki beberapa fasilitas bukan hanya lapangan hijau yang luas saja, tetapi beberapa kafe pun berdiri kokoh juga di sana juga. Apa mungkin dia mencari makanan? Pikir Lin Hua, matanya tertuju tepat pada salah satu kafe yang sebenarnya menjadi langganan Lin Xiao. Pemuda itu kerap kali berkunjung ke kafe tersebut, walaupun mereka jarang berkunjung ke lapangan tersebut. Aku ingin tahu, siapa pemilik tempat ini dan kenapa tempat ini tampak sepi. Lin Tian baru menyadari kalau tempat seluas ini, dia tidak menemukan orang-orang lain selain dirinya dan Lin Hua. Lin Hua pun memiringkan tubuhnya, tempat ini adalah milik keluarga Lin. Ayah yang sudah membuat tempat ini dan karena kita akan berkunjung kemari, maka Lin Xiao meminta petugas yang mengurus tempat ini untuk menutupnya sementara dari umum. Itu sebabnya, lapangan ini tidak ada orang lain selain kita. Lin Hua menutup penjelasannya, ayo. Sepertinya Lin Xiao ada di sana. Tunjuknya seraya memicingkan mata. Fokusnya langsung menangkap sosok pemuda yang sedari tadi memang menjadi incarannya. Ayo, Lin Hua tanpa sadar telah menggenggam tangan Lin Tian dan menariknya bersamaan dengan dia yang mulai melangkah. Lin Tian tidak menolaknya, sebaliknya dia mengikuti langkah cepat dari gadis ayu bersurai panjang itu. Sementara itu, di jajaran kafe-kafe mewah di salah satunya, Lin Xiao tengah duduk santai seraya meneguk secangkir kopi americano dengan sepotong kue yang masih berada di atas meja. Ah, sungguh menyegarkan. Rasa kopi ini tidak pernah berubah, gumam Lin Xiao, saat rasa lezat dari kopi yang dipesannya menari-nari di mulutnya. Ketika tengah asyik meneguk minumannya, saat itu Lin Xiao melihat sesuatu yang seketika merubah moodnya, yang semula senang berubah menjadi kurang baik. Ah, mereka mengganggu saja, gumamnya malas. Lin Hua dan Lin Tian pun sampai di kafe tersebut. Guratan besar menghias di kening Lin Hua, membuat gadis ayu bersurai panjang itu tampak lebih tua beberapa tahun. Ternyata kamu ada di sini, iya. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ah, kirim pesan singkatlah setidaknya aku tidak cemas dibuatnya, oceh Lin Hua tanpa henti, sampai air liurnya membuncah keluar. Lin Xiao sedikit menjauhkan dirinya dan mengangkat piring berisikan sepotong kue itu. Hei, kau ingin meracuniku dengan air liurmu itu. Sangat menjijikkan, protes Lin Xiao dengan gayanya yang ceplas-ceplos. Ah, kau saja yang terlalu berlebihan, timpal Lin Hua, sedikit menutupi rasa malunya karena sudah bersikap demikian. Lin Hua tentu tidak bermaksud untuk menyemburkan air liurnya karena itu adalah spontan tanpa adanya faktor kesengajaan. Ketika Lin Hua dan Lin Xiao tengah berdebat, Lin Tian mengambil kesempatan tersebut untuk memakan sepotong kue yang telah dipesan oleh Lin Xiao tadi. Lin Tian melahapnya dengan satu kunyah, Lin Xiao yang mendapati kuenya sudah habis pun mulai meredam. Kakak, seraya berkacak pinggang, kenapa kakak makan kueku? Itu kueku, kak, kakak tidak boleh memakannya. Lin Tian pun berhenti mengunyah, apa katamu? Tanyanya dengan mulut yang masih terisi penuh oleh kue. Ketika Lin Tian berbicara, secara tidak langsung kue yang ada di mulutnya itu memucah keluar sehingga Lin Xiao dan Lin Hua pun dibuat jijik olehnya. Habiskan dulu kue yang ada di mulutmu, baru setelah itu berbicara, pinta Lin Hua, yang segera mendapatkan anggukan kepala dari Lin Tian. Lin Tian pun kembali mengunyah kue yang ada di mulutnya,
beberapa menit kemudian kue itu habis dan tertelan ke perutnya. Setelah itu, Lin Tian mencari sesuatu yang dapat melancarkan tenggorokannya yang sedikit serat. Di sana Lin Xiao hanya memesan secangkir kopi dan tersisa beberapa tegukan saja. Lin Tian pun menyasar pandangannya pada cangkir tersebut. Lin Xiao pun bisa membaca arah pikiran Lin Tian saat ini. Lin Xiao ingin meraih cangkirnya tersebut, tetapi sebelum tangannya mampu menyentuh cangkir itu, Lin Tian sudah lebih dulu menyambarnya cangkir tersebut, lalu meneguk sisa kopinya hingga habis. Ah, segarnya, gumam Lin Tian, seraya menyandarkan tubuhnya pada kursi yang didudukinya. Lin Xiao pun semakin marah, dia tampak mengepalkan tangannya dan napasnya juga menggebu-gebu. Bagaimana tidak marah, kue yang dipesan bahkan belum sama sekali dirinya sentuh sudah habis dimakan oleh Lin Tian tanpa rasa bersalah, bahkan sisa minumannya pun ikut dihabiskan oleh Lin Tian. Lin Tian pun bersendawa, dia menutup mulutnya dengan satu tangan. Lin Hua dan Lin Xiao pun semakin geleng-geleng kepala, melihat sikap Lin Tian yang semakin tidak tahu malu. Lin Hua, pesan lagi makanannya, perintah Lin Tian, seraya meletakkan tangannya di dada. Lin Hua batuk pelan, dia tersedak napasnya sendiri. Sementara itu, Lin Xiao membuka mulutnya membentuk huruf O besar. Lalu, setelah itu dia mendorong dagunya untuk mengantupkan mulutnya. Kalian ini kenapa? Lin Hua, apa kamu tidak mendengar perintahku? Cepat pesan makanannya lagi, aku masih lapar. Makanan yang Lin Xiao pesan sungguh tidak memuaskan rasa laparku, katanya tanpa ada rasa bersalah. Lin Hua menepuk jidatnya beberapa kali. Perintah Lin Tian adalah sesuatu yang harus dirinya patuhi. Namun, hatinya sedikit berat untuk bergerak mematuhi permintaan tersebut. Lin Hua, panggil Lin Tian, sembari mengetuk-ngetuk meja di depannya. Lin Hua pun masih terdiam di posisinya. Dia mengelah napas panjang, sebelum akhirnya membentuk senyuman kecil di bibirnya yang dapat terlihat oleh mata, senyuman itu dilakukan karena terpaksa. Baik, Tuan, aku akan memesan makanan untukmu. Jadi, mohon tunggulah di sini, katanya sembari menekan kalimatnya. Lin Hua menunjukkan deretan giginya yang putih itu, baru setelahnya dia melangkah, mengayunkan kakinya menuju tempat pemesanan makanan. Lin Xiao pun tersenyum penuh kemenangan. Baru kali ini dia merasa sangat berkuasa. Tampak dirinya menutup mulutnya yang sedang menahan tawa penuh kebahagiaan. Lin Xiao yang masih berdirinya di sana terus menggelengkan kepalanya. Tidak tahu setan apa yang sedang merasuki raga Lin Tian sekarang. Chapter 26, Mengumbar Kenarsisan. Lin Hua pun segera pergi ke tempat biasa seseorang memesan makannya. Lin Xiao masih berdiri di tempatnya, sembari memandang Lin Tian yang duduk santai seraya bersiul-siul. Kakak tidak sedang demam, karena penasaran, Lin Xiao pun mencoba meletakkan tangan kanannya di kening Lin Tian. Suhu tubuhnya tidak bergejolak, tandanya dia baik-baik saja. Namun, kenapa sikap kakak laki-lakinya itu sepertinya berubah sekali? Apa kau sudah selesai memeriksanya? Kau tentunya bukan tabib, kan? Jadi untuk apa kamu melakukan suatu hal yang tidak menjadi keahlian dirimu? Lin Xiao pun mundur beberapa langkah, bibirnya kelut dan sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Kakak tidak salah minum obat bukan? Tanyanya, pikirannya seolah mengarah pada obat yang Lin Tian konsumsi, bisa saja itu menjadi penyebab perubahan sikap pada Lin Tian. Apa maksudmu dengan salah minum obat? Aku minum obat secara teratur sesuai yang dokter katakan dan Lin Hua sendiri yang sudah memberikan obatnya. Andai ada kesalahan, maka Lin Hua yang patut untuk disalahkan dan bukan obatnya. Mengerti. Skakmat, jawaban Lin Tian membuat Lin Xiao bungkam. Bahkan Lin Xiao mengumpat dalam hatinya, dia hanya sedikit memberi pertanyaan, lalu kenapa jawabannya begitu panjang dan harus membawa-bawa nama Lin Hua di dalamnya juga. Lin Xiao menggelengkan kepalanya, merasa pusing dan sakit di bagian ubun-ubunnya. Lin Tian menatapnya dengan penuh kemenangan, menaikkan sebelah alisnya seolah menanti jawaban yang akan terlontar dari mulut Lin Xiao. Kenapa kau diam saja? Apa jangan-jangan kau terpukau dengan ketampanan wajahku ini? Aku ini memang tampan, jadi mohon untuk tidak iri terhadap ketampanan diriku ini, kata Lin Lian seraya mengumbar kenarsisan. Mendengar kalimat tersebut, rasanya Lin Xiao ingin mengeluarkan kembali isi perutnya. Dai menggaruk-garuk kepalanya dan merasa heran kenapa setelah pulang dari rumah sakit, Lin Tian sekarang kerap kali mengumbar kenarsisan. Lin Tian pun tersenyum seraya menunjukkan deretan giginya yang putih bersih itu.
Lin Xiao dibuat pusing olehnya, dia tidak lagi sanggup menghadapi sifat Lin Tian yang sekarang, yang akhirnya membuat Lin Xiao memilih untuk pergi dari sana. Dia mengayunkan kakinya melangkah menuju Lin Hua yang tengah memesan makanan. Sebaiknya aku pergi saja, berlama-lama di sini bisa-bisa aku akan menjadi gila, gumam Lin Xiao, yang kini sudah tidak lagi berdiri di hadapan Lin Tian. Ada apa dengannya? Hihihi, sepertinya dia kesal. Biarkan sajalah, itu bukan urusanku. Lin Tian pun cekikikan, dia menutup mulutnya dengan satu sebelah tangan, lalu bersandar kembali seraya melihat-lihat kafe tersebut. Sesungguhnya Lin Tian ingin sekali bertanya tentang tempat yang dia datangi sekarang. Ada banyak pertanyaan yang mengusik pikirannya. Namun, dia tidak bisa mengucapkannya karena saat ini perutnya tengah lapar. Matahari telah berada tepat di ubun-ubun kepala, menandakan sudah waktunya jam makan siang. Itu sebabnya mengapa, Lin Tian merasa perutnya sudah waktunya mendapatkan asupan gizi. Namun, sampai detik ini belum ada satupun makanan yang tersaji di depan matanya. Sementara itu, Lin Hua yang berada di tempat pemesanan pun tengah menunggu makanannya matang. Ketika Lin Hua sedang mengetuk-ngetuk meja yang dia lakukan untuk menghilangkan kebosanannya, saat itulah Lin Xiao datang dengan wajah yang tidak baik-baik saja. Bibirnya mengerucut dan pipinya juga mengembung, serta guratan di keningnya menandakan ada sesuatu yang sudah membuatnya kesal. Lin Hua pun mengelah napas, dia sudah bisa menebak kalau Lin Xiao mengoceh dengan kalimat yang panjang. Benar saja yang Lin Hua pikirkan. Sesampainya Lin Xiao di sana, pemuda 20-an tahun itu terus mengatakan banyak hal dengan gayanya yang ceplas-ceplos. Lin Tian beginilah, Lin Tian begitulah, pokoknya Lin Xiao mengatakan semua hal tentang Lin Tian, yang semakin menambah daftar panjang hal yang harus Lin Hua pelajari nanti. Lin Pan memerintahkan secara khusus Lin Hua untuk menjaga Lin Tian dan juga memahaminya. Lin Pan ingin, Lin Hua mampu mengembalikan semua ingatan Lin Tian secepat mungkin. Lin Hua pun menggelengkan kepalanya, sebelumnya dia merasa akan sanggup menghadapi Lin Tian yang sekarang. Akan tetapi, sepertinya tugasnya ini akan jauh lebih berat yang Lin Hua bayangkan. Dia merasa kalau keputusannya untuk menjaga Lin Tian adalah salah. Pemuda itu pasti akan membuat hidupnya semakin rumit saja. Lin Hua pun menjatuhkan tubuhnya di meja, tangan dia lipat dan dijadikan sebagai bantalan. Sementara itu, Lin Xiao yang masih saja mengomel pun seketika mengerutkan keningnya, mendapati Lin Hua yang sepertinya sedang pusing, dia pun ikut merasakannya juga. Namun, Lin Xiao masih ingin mengeluarkan unek-uneknya. Dia kembali mengomel tanpa jeda, sampai akhirnya makanan yang dipesan Lin Hua pun tiba. Seorang pelayan menyajikan 2 porsi makanan di meja tersebut. Seketika mata Lin Hua memancarkan cahaya yang kuat. Dia mengucapkan kata, "Terima kasih," pada pelayan tersebut dan wanita dewasa itu pun, membalasnya dengan melemparkan senyuman. Pelayan itu pun kembali ke dapur, tempat di mana dia melakukan pekerjaannya dan meninggalkan makanan yang nantinya akan disajikan pada seseorang yang bernama Lin Tian. Gadis ayu bersurai panjang itu segera mengambil makanan tersebut, dia pun beringsut dari tempat duduknya. "Aku pergi dulu, ya. Kau bisa melanjutkan ocehanmu itu di sini, oke, adikku sayang." Lin Hua pun buru-buru meninggalkan tempat tersebut seraya membawa 2 porsi makanan di tangannya. Lin Xiao pun berbalik badan dan mengumpat kesal. "Ah, kakak!" Lin Xiao berteriak kesal. Namun, Lin Hua tidak memedulikannya bahkan sama sekali tidak menoleh ke belakang. Lin Xiao menghentakkan kakinya ke lantai beberapa kali. Dia merasa kesal, sangat kesal, bahkan begitu kesal pada Lin Hua dan Lin Tian. 2 orang yang dianggapnya sebagai saudara, tetapi tidak memiliki keterikatan darah. "Sabar Lin Xiao, sabar." Dia pun membuang napasnya dengan berat. "Sabar Lin Xiao, sabar. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Dirimu harus lebih sabar dari ini. Ingat perkataan dokter kalau situasi ini hanya bersifat sementara. Ingatan Kak Lin Tian akan kembali ke semula pada akhirnya nanti. Saat ini kamu hanya perlu sabar untuk menghadapinya, jangan sampai kamu bersikap jahat di depannya atau ayah akan memarahi dirimu." Lin Xiao tengah berbicara sendiri dengan dirinya. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya akan situasi yang saat ini tengah dihadapinya. Kehidupannya sekarang berubah drastis semenjak Lin Tian kehilangan semua ingatannya akan orang-orang yang menyayanginya serta lingkungan sekitarnya. Setelah menjalani pemeriksaan beberapa hari yang lalu,
dokter mengatakan bahwa Lin Tian seperti menjalani kehidupan layaknya anak-anak yang belum mengenal apapun. Akan tetapi, pikirannya itu tetap seperti orang dewasa normal, hanya saja pemahamannya tersebut yang seperti anak-anak. Dokter sendiri tidak bisa memastikan kapan pastinya Lin Tian mendapatkan kembali ingatannya. Dokter hanya menyarankan, agar Lin Tian menjalani terapi seperti mengenal satu persatu hal-hal yang ada di sekitarnya. Dalam artian, Lin Tian harus dikenalkan kembali dengan lingkungan sekitar, sama seperti saat anak-anak mempelajari situasi yang ada di sekitarnya. Dokter juga mengatakan bahwa Lin Tian tentunya akan lebih banyak bertanya dengan hal-hal yang dilihatnya setelah ini. Jadi, tugas Lin bersaudara itu adalah memberikan jawaban dari setiap pertanyaan tersebut agar ingatan Lin Tian kembali pulih. Chapter 27, Kedatangan Kucing Hitam. Menghadapi Lin Tian yang sekarang, nyatanya lebih sulit daripada menghadapi Lin Tian yang dulu. Lin Tian yang dulu lebih suka mengomel, marah-marah dan dingin itu nyatanya saat ini sedang dirindukan. Lin Hua salah satu orang yang sangat merindukan sifat Lin Tian yang pemarah dan suka mengatur itu. Gadis ayu bersurai panjang itu sebelumnya mengira, dengan ingatan Lin Tian yang menghilang akan merubah sifat pemarahnya itu. Benar, sifat pemarahnya memang menghilangkan dan Lin Hua pun senang. Akan tetapi, setelah 7 hari bersama Lin Tian dengan sifat barunya ini, gadis ayu bersurai panjang itu mulai merindukan Lin Tian yang dulu. Apa nama makanan ini? Rasanya sungguh lezat, membuat lidahku tidak mau berhenti bergoyang, tutur Lin Tian dengan mulutnya yang terisi penuh oleh makanan. Lin Hua mengejapkan matanya. Entah kalimat apa yang harus dia rangkai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Andai saja bukan karena kesembuhan Lin Tian, maka Lin Hua sudah melayangkan pukulan kerasa di wajah Lin Tian. Kenapa kamu berdiri saja, Lin Hua? Ayo, duduk, kita makan bersama. Kamu juga harus makan sesuatu, ajaknya, sembari menyodorkan 1 sendok yang sudah berisikan nasi dengan sedikit lauk pauknya. Lin Hua pun menggelengkan kepalanya, tidak. Kamu saja yang makan. Aku masih merasa kenyang, lagi pula tadi aku sudah makan sesuatu tadi saat menunggu makananmu itu, timpalnya sedikit risih. Melihat nasi yang disodorkan oleh Lin Tian membuat selera makan Lin Hua hilang. Dia tidak lagi ingin memakan sesuatu karena dia sudah merasa kenyang, walaupun perutnya terasa perih. Baiklah, aku akan menghabiskan semua makanan ini, balasnya seraya mengangkat bahu dan kembali melanjutkan aktivitas makannya. Lin Hua mengelah napasnya dengan berat, sembari memijat kapalnya yang terasa sakit. Dia mengelus-elus keningnya, matanya menjelajah sekitar mencari keberadaan Lin Xiao yang tidak bisa dirinya temukan. Pergi kemana lagi si Lin Xiao itu? Kepalaku sudah pusing karena mengurus Lin Tian, sekarang dia pergi tanpa pesan lagi. Astaga, ada apa dengan hariku ini? Mengapa aku harus dihadapkan dengan 2 pria yang sangat merepotkan seperti mereka? Lin Hua menyunggingkan bibirnya, tatapannya begitu sinis pada Lin Tian yang mengartikan dirinya tidak menyukainya. Namun, Lin Hua buru-buru menghilangkan perasaan tersebut. Dia pun akhirnya hanya bisa mengelah napas panjang, berharap waktu yang bahagia itu segera datang. Setidaknya dia ingin Lin Tian kembali pada dirinya yang dahulu. Hari itu berlalu begitu sangat berat, sampai malam hari pun Lin Hua masih terus disibukkan dengan berbagai macam pertanyaan dari Lin Tian, yang semakin membuat kepalanya sakit. Lin Hua ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwasannya dia lelah. Akan tetapi, dia menahan itu semua entah demi menjaga perasaan Lin Tian atau tidak ingin Lin Pan bersedih. Malam itu, Lin Hua menghabiskan waktunya dengan berendam di bathtub, mencoba menenangkan dirinya dengan perasaan yang sangat kacau. Entah itu karena sifat Lin Tian atau pertahanan hatinya tengah goyah karena beberapa kali harus berada dalam situasi, yang mungkin menimbulkan perasaan lain dalam hatinya terhadap Lin Tian. Entahlah, Lin Hua pun tidak tahu. Brak. Tiba-tiba pintu masuk sebuah ruangan terbuka secara paksa. Seseorang mendobraknya dengan cara ditendang sekeras mungkin hingga pintu tersebut jebol dan terlepas, terpental sampai beberapa meter. Siapa kau? Tanya kedua orang dengan waktu yang hampir bersamaan. Keduanya dikejutkan dengan pintu yang terbuka dan dari sana muncul sosok yang memakai topeng hitam, berbentuk seperti kucing. Namun, keduanya tidak bisa melihat dengan jelas sosok tersebut karena ruangan tersebut minim cahaya. BLUK. Sosok tersebut berlari dengan begitu cepat, langkahnya sampai tidak terlihat dengan jelas oleh kedua orang yang ada di sana.
Sosok tersebut langsung memberikan pukulan keras pada kedua orang tersebut. Kedua orang itu mendapatkan pukulan di bagian perut. Pukulan tersebut mampu membuat keduanya terpental sejauh beberapa meter, dan darah segar keluar dari mulut keduanya. Sosok bertopeng kucing itu segera menghampiri keduanya. Dia menarik kera baju salah satu pria yang tersungkur di sana, tubuhnya yang tinggi dan berat itu bahkan dapat terangkat dengan satu tangan. Lalu, sosok bertopeng kucing tersebut melayangkan satu pukulan keras lagi di bagian wajah pria yang sekarang berada di tangannya tersebut. Pria itu terpental beberapa meter, tubuhnya jatuh di tumpukan balok-balok kayu yang tersusun meninggi. Tidak lama setelahnya, pria itu tidak sadarkan diri, entah itu pingsan atau mati. Sosok bertopeng itu menyeringai dari balik topeng yang menutupi wajahnya, hanya menyisakan hidung dengan mata saja. Sekarang di sana tersisa satu orang pria lagi, sosok itu memandang pria tersebut. Melihat rekannya yang tersungkur, pria itu pun tidak mau diam saja dan membiarkan dirinya menjadi sasaran sosok bertopeng kucing tersebut. Pria itu lebih dulu bangkit, dia tidak memiliki senjata apapun. Namun, dia akan mencoba untuk memberikan serangan dengan melayangkan sebuah pukulan yang mengarah pada sosok bertopeng itu. Belum sempat pukulan itu mengenai wajahnya, sosok bertopeng kucing tersebut sudah lebih dulu menangkap tangan pria bertubuh lebih kecil dari pria sebelumnya. Pukulan dilayangkan oleh sosok bertopeng kucing di bagian perut pria tersebut. Darah segar memucah keluar dari mulutnya dan membasahi pakai sosok bertopeng kucing itu. "Hei, kau!" Suara panggilan terdengar tidak jauh dari lokasi tersebut. Masih di ruangan yang sama, seorang pria dewasa lainnya dengan kepala pelontos tampak kesal melihat kedua anak buahnya dijadikan sasaran kemarahan oleh sosok bertopeng kucing tersebut. Sosok bertopeng itu menoleh ke belakang, dia membanting tubuh pria itu ke lantai layaknya membuang sampah. Tidak ada kata kasihan baginya, sehingga dia memperlakukan seseorang, apalagi orang itu adalah penjahat, maka dia tidak segan-segan untuk berlaku kejam. Pria berkepala pelontos itu memerhatikan sosok bertopeng kucing itu dari atas sampai bawah. Dia mengelus dagunya, lalu mengusap-usap kepalanya yang tidak memiliki rambut tersebut. "Inilah, sang kucing hitam yang terkenal itu. Boleh juga kemampuanmu yang berhasil membuat kedua anak buahku terluka," kata pria berkepala pelontos itu, seraya memicingkan matanya, menatap kedua pria yang babak belur tersebut. "Anak buahmu tidak ada apa-apanya bagiku. Mereka sangat lemah, menerima satu pukulan saja mereka sudah pingsan. Sungguh, sangat disayangkan." Sosok bertopeng kucing itu mencibir pria berkepala pelontos tersebut karena memiliki anak buah yang kemampuannya bahkan di bawah rata-rata. Mungkin, anak kecil pun akan mampu mengalahkan keduanya dalam satu kali duel. Setidaknya, itulah ejekan yang sosok bertopeng kucing itu layangkan pada pria berkepala pelontos tersebut. "Kau!" Pria berkepala pelontos itu mengangkat jarinya, matanya melotot dan timbul asap keluar dari kedua lubang hidungnya. Sosok bertopeng kucing itu juga menyebut, bahwasanya pria berkepala pelontos itu, hanya memiliki kemampuan tidak jauh lemahnya dari kedua pria yang sudah dirinya kalahkan tersebut. Ucapan tersebut nyatanya mampu melukai harga diri pria berkepala pelontos tersebut. Dia bahkan sampai mengepalkan kedua tangannya yang mungkin siap untuk menghajar sosok bertopeng kucing tersebut.